Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Kifayatul Atqiya yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Bahr Kamil, yakni Hidayatul Atqiya, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak untuk kita memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita buka halaman 6 dan ini adalah video yang ke-12. Masih membahas tentang keutamaan membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. وكذلك مجلس يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك, dan yaitu tetap seperti itu, al-madhkur, yang sudah diceritakan sebelumnya, yakni kaunun nabi idza takallama imtala al-majlis bi atyaba min rihil miski. Ketika Rasulullah bersabda di suatu majlis bersama para sahabat beliau, itu ruangan majlis tersebut dipenuhi oleh wewangian yang melebihi wanginya minyak misik. Majlisun, adapun majlis, ini mubtada muakhar, ini khobar muqaddam. Adapun majlis, yuzkaru, yang disebut, fihi, di dalam itu majlis, siapa? An-Nabiyyu, Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga setiap majlis yang disebut nama Nabi Muhammad, tanmu, akan semerbak atau menyebar, minhu, daripada itu majlis, apa? Raihatun, wewangian, thayyibatun, yang harum, takhtariqu, yang akan menembus, apa? Raihatun thayyibah, atau memenuhi, apa? Raihatun thayyibah as-samawati, kepada beberapa lapis langit, as-sab'i, yang 7, hatta tantahiya, sehingga sampailah, apa? Raihatun thayyibah ilal arsy, menuju arsy. Sampai keharuman dari majlis tersebut menembus 7 lapis langit sampai kepada arsy. Wa yajidu kullu man khalaqahu Allahu raihaha fil ardi ghairil insi wal jinni. Dan wewangian tersebut dari majlis sholawat akan dirasakannya. Wa yajidu, dan bisa merasakan siapa, kullu man, setiap ciptaan, setiap makhluk, khalaqahu, yang telah menciptakan kepada manusia Allah wa Allah, raihaha, kepada wanginya itu, raihatun thayyibah, fil ardi, di muka bumi. Seluruh makhluk yang ada di bumi bisa merasakan wangi tersebut yang berasal dari majlis sholawat, ghairil insi, selain manusia, wal jinni, dan bangsa jin. Hanya saja dikecualikan 2 jenis makhluk, yakni manusia dan jin. Jadi biasa-biasa saja, jadi tidak bisa merasakan wangi tersebut. Fa innahum, maka sesungguhnya al-insi wal jin, yaitu lawajadu, jika menemukan siapa al-insu wal jin, tilkar raihata, kepada itu wewangian, lashtaghala, maka sungguh akan sibuk atau saling berlomba, siapa? Kullu wahidin, setiap satu persatu, minhum, dari al-insi wal jin, biladzatiha, dengan keindahannya itu, raihatun thayyibah,
atau kelezatannya itu raihatun thayyibah an ma'isyatihi, jauh meninggalkan kehidupannya, kullu wahid. Kenapa manusia dan bangsa jin tidak bisa merasakan harumnya wewangian yang keluar dari majlis sholawat, sementara seluruh makhluk yang selain bangsa jin dan manusia bisa merasakan? Ini ilatnya, fa innahum, ini ada fa ta'liliyah atau fa tafriyah. Fa innahum law wajadu tilka ar-raihata lashtaghala kullu wahidin minhum biladzatiha an ma'isyatihi. Khawatir bangsa jin dan manusia akan sibuk mencari dan terlena sehingga meninggalkan kehidupan mereka. Wala yajidu, ini ada tambahan juga, setiap malaikat pun akan memintakan ampunan bagi seluruh ahlul majlis. Wala yajidu, dan tidaklah semata-mata menemui atau merasakan tilkar raihata, kepada itu wewangian, siapa malakun, bangsa malaikat, au khalqun, atau makhluk yang lain, min khalqillahi ta'ala, yang tetap dari ciptaannya Allah Ta'ala, illa, kecuali istaghfaro, membacakan istighfar atau memintakan ampunan, siapa kullun minal malak wa khalqin akhar, li ahli majlisi, untuk ahli majlis. Kemudian setiap makhluk yang merasakan wewangian tersebut, mereka faham bahwa ini berasal dari majlis sholawat. Kemudian di antaranya ada malaikat dan ciptaan-ciptaan yang lain, semisal bangsa hewan atau pepohonan atau bebatuan. Mereka membacakan istighfar atau memohonkan ampunan li ahlil majlisi, untuk ahli majlis tersebut. Wa yuktabu, dan ditulis lahum, bagi ahlul majlis, bi'adadi hadzal khalqi, dengan sejumlah makhluk ini, kullihim, tegasnya seluruh hadzal khalqi, apa, hasanatun, kebaikan-kebaikan, dan mereka memiliki nilai kebaikan sejumlah makhluk-makhluk tersebut. Wa yurfa'u, dan diangkat lahum, bagi ahlul majlis, bi'adadihim, dengan sejumlah bilangan hadzal khalqi, apa, darajatun, beberapa derajat atau beberapa tingkatan. Dan kemudian setelah ditulis kebaikan sejumlah makhluk tersebut, maka diangkat pula pangkat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawaun, sama saja, kana, adalah, yaitu fil majlisi, tetap di dalam majlis sholawat tersebut, siapa, wahidun, satu orang, au mi'atu alfin, atau 100.000. Jadi ahlul majlis ini yang membacakan sholawat ini, baik berupa perorangan, individu, ataupun berupa jamaah, bahkan sampai 100.000, semuanya setara. Kullu wahidin, adapun satu persatu, yaitu ya'khudhu, min ahlil majlis tentunya, yaitu ya'khudhu, akan mengambil, min hadzal ajri, dari ganjaran ini, dari pahala ini, mithla hadzal adadi, halnya seperti sejumlah bilangan ini, bi'adadihim, dengan sejumlah bilangannya hadzal khalqi, di sini ya, hadzal khalqi, darajatin, kepada beberapa tingkatan. Artinya satu persatu dari ahli majlis, baik individu maupun jamaah, ya, akan ya'khudhu min hadzal ajri, pahalanya mereka setara, ya. Sawaun wa ma indallahi bi'adadihim darajatin. Kita kembali lagi, wa kullu wahidin ya'khudhu min hadzal ajri mithla hadzal adadi. Titik di sini, ya. Kullu wahidin, adapun satu persatu dari ahlul majlis, yaitu ya'khudhu, berhak mengambil, min hadzal ajri, dari ganjaran ini, mithla hadzal adadi, seperti ini jumlah bilangan seluruh makhluk selain bangsa jin dan manusia. Titik.
Wa ma 'indallahi aktsar. Wa ma dan adapun keistimewaan pahala 'indallahi yang tetap di sisi Allah yaitu aktsaru lebih banyak. Dan masih banyak lagi anugerah dari Allah berupa keistimewaan-keistimewaan. Titik. Faya ikhwani maka wahai saudara-saudaraku, ini ada himbauan, idza alimtum apabila engkau telah mengetahui dzalika kepada itu fadilatus salawat, keutamaan salawat seperti diceritakan tadi, adanya istighfar dari seluruh makhluk, adanya ditulis nilai kebaikan dan diangkat derajat, fa'aktsiru maka perbanyaklah oleh kalian minas salati dari membacakan salawat ala nabi ala hadan nabiyyi atas Nabi Muhammad ini al-karimi yang mulia. Maka wahai saudara-saudaraku, kata musannif yakni Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati, setelah kita bisa menyimpulkan keterangan tadi maka perbanyaklah membaca salawat ala hadzal nabiyil karim atas nabi yang mulia ini. Li'annahu karena sesungguhnya Kangjeng Nabi huwa tegasnya Kangjeng Nabi yaitu al-wasitatul uzma, pelantara yang agung, jadi wasilah yang utama. Lana bagi kami fi kulli ni'matin dalam setiap nikmat. Karena Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perantara yang utama atau al-wasitatul uzma fi kulli ni'matin lana bagi setiap nikmat yang kita terima. Bal bahkan huwa adapun hadzal nabiyil karim itu aslul ijadi, asal mulanya penciptaan, likulli makhlukin bagi seluruh makhluk. Bahkan beliau sendirilah Kangjeng Nabi asal mula bagi seluruh makhluk yang tercipta. Kama qala seperti telah berfirman siapa Dzul Izzati, Allah yang memiliki sifat mulia wal jalali dan keagungan, laulaka kepada lafaz laulaka. Laulaka jika tidak ada engkau wahai Kangjeng Nabi yaitu maujud, laulaka jika tidak ada engkau wahai Kangjeng Nabi yaitu maujud, lama khalaqtu sungguh tidak akan menciptakan aku al-aflaka kepada seluruh alam semesta. Seperti halnya firman Allah dalam hadis qudsi yang sudah masyhur, laulaka lama khalaqtul aflak. Laulaka lama khalaqtul aflak. Sungguh jika tidak ada engkau wahai Kangjeng Nabi, maka tidak ada alasan untuk menciptakan alam semesta ini. Titik. Wabil jumlati fa fawaidus salati 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam la tuhsa. Wabil jumlati dan dengan secara keseluruhannya, fa fawaidus salati maka adapun faidah-faidah membaca salawat 'ala nabi atas Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu la tuhsa. Tidak akan bisa dihitung apa fawaidus salawat. Dan masih banyak lagi keutamaan membaca sholawat yang tidak bisa terhitung. Kita bacakan salah satunya fawaid tersebut. Minha yaitu tetap di antara sebagian fawaidus sholawat, annaha adapun sesungguhnya sholawat. Ini annaha adapun lafaz annaha ya. Ini ada mubtada muakhar, ini khabar muqaddam. Annaha adapun lafaz annaha sesungguhnya salawat itu tajlu menerangi al-qalba kepada hati. Menerangi apa salawat al-qalba kepada hati? Minaz zulmati dari kegelapan. Ketika fikiran kita sedang sumpek, hati sedang gelisah, bacalah salawat karena annaha tajlul qalba minaz zulmati. Salawat akan memberikan terang benderang kepada hati kita. Wa tughni dan akan menjauhkan apa salawat anis syaikhi dari penuaan dini ya, nanti akan awet muda. Wa takunu dan adalah apa salawat itu sababan menjadi penyebab lil wusuli bagi sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, itu takunu sababan lil wusul ya. Karenanya banyak thariqah-thariqah yang mu'tabarah mengajarkan dalam wiridnya ini
auradnya adalah membaca sholawat. Wa tukthiru rizqa, dan memperbanyak apa sholawat ar-rizqa, kepada rizki. Jadi rizki kita akan berlimpah. Wa annaman, dan sesungguhnya siapa saja orang aktsara yang memperbanyak siapa man minha daripada sholawat, harrama maka akan mengharamkan siapa Allah jasadahu kepada jasadnya man ala nari atas neraka. Salah satu fadilah atau keutamaan membaca sholawat adalah anna man aktsara minha harramallahu jasadahu 'alan nar. Ini sangat utama sekali. Siapa saja yang membacakan sholawat kepada Kangjeng Nabi, dia memperbanyak, dia merutinkan, maka jasadnya akan diharamkan untuk tersentuh oleh api neraka. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.